Awalnya sih aku juga sebenarnya takut ya dalam hati ya, karena baru pertama kali juga, cuma karena belajar segil dan kayak pengen nyoba nih, belum pernah nih. Ya udah lanjut. Biar berkesan lah ya sama dia tuh kan ya. Betul. Mungkin dia juga susah berdiri karena takut sebenarnya. Iya ya, mungkin ya, mungkin ya kepikiran, mungkin dia bilang sih nggak fokus sih Kak kalau dia gitu mainnya gitu. Tapi tetap endul nggak waktu main? Endul lagi, abis udah gitu kan karena di kantor itu kan kita nggak bisa tiduran gitu. Jadi iya lagi, jadi Ada ya? belajar dari teman-teman aku juga sih, kayak gitu. Yang kayak Yang kelewat di masa suburnya main gitu. main dan emang jadi sih Kak, gitu. Jadi kayak aku mungkin ya ilmu juga sih buat aku kayak lebih ya udah berarti gue mainnya jangan masa subur itu gitu. Kalaupun masa suburnya main itu pasti di luar. Iya. Di dalam, Lebih gitu. aman di luar ya. Tapi kamu pernah ngebandingin nggak sih sperma cowok yang olahraga sama enggak tuh? Ngebandingin pernah sih Kak, kalau yang sering nge-gym kayak olahraga gitu tuh kayak lebih putih kental gitu ya, lebih teksturnya tuh lebih nggak cair, maksudnya dia kental aja gitu. Tapi kalau yang nggak suka olahraga tuh cair banget deh. Bedanya di situ sih. Lebih bau katanya ya? Iya ya. Katanya ya. Aku iya sih mungkin ya. Nggak semuanya beda berarti Bu? Beda-beda ya? Oh beda ya. Oke. Kalau katanya sih, kalau misalnya yang berolahraga itu dia lebih sehat kan spermanya. Lebih sehat, benar. Kalau yang nggak olahraga kan mungkin kayak kecampur ngerokok dan segala macam yang ada di tubuhnya kan dikeluarinnya lewat sperma kan. Betul. Jadi emang itulah pentingnya berolahraga. Apalagi tahan lama kan? Tahan lama sih, harus. Berapa lama itu? Aku bisa main setengah jam Kak, 20 sampai 30 menit. Berapa kali main tuh biasanya sekali ngamar? Sekali ngamar 2 sampai 3 kali. 3 kali sih keseringannya. Gitu. Apalagi cewek kan nggak habis-habis tenaganya ya. Iya Kak, udah gitu aku kan ya anaknya dominan banget, jadi kayak masih mau ya udah lanjut gitu, kayak gitu. Cowoknya juga masih berenergi tuh ya. Masih berenergi, apalagi anak gym kan, jadi kayak ada aja tuh tenaganya buat ngelakuin itu gitu. Tapi favorit kamu gayanya apa? Gaya favorit kamu? Jujur kalau favorit aku gayanya doggy style tuh enak banget ya. Kalau doggy style dia bagian belakang, terus dia sambil jambak aku tuh enak banget. Jadi sangat menikmati banget momen itu. Abis itu kalau selain itu aku yang misalnya aku di bawah missionary, tapi sambil diangkat. Jadi kayak misalnya aku tidur di bawah, terus dia sambil ngangkat setengah badan aku. Oke. Nah itu tuh best banget. Kuat ya? Kuat, kan anak gym, kan angkat-angkat beban ya. Kayak gitu. Kalau nggak tahu kenapa, kalau udah main, semuanya jadi kuat gitu Semuanya ya? jadi kuat. Beban apapun jadi ringan. Betul, masalah hilang semua. Iya, kayak gitu. Jadi kayak gampang aja gitu ngangkatnya ya? Betul. Tapi pernah sampai digendong-gendong nggak sih? Pernah, aku sempet sampai digendong yang bener gendong banget, sama sampai di dinding gitu kita diri, gitu, terus diangkat gitu kaki satunya, itu enak banget sih. Bedanya apa sih kalau misalnya main di kasur sama sampai digendong gitu? Sampai digendong gitu tuh enaknya kalau di kasur kan kita ya udah monoton ya udah ya ngerasain kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan diri tuh kayak kadang dia mesti effort juga ngangkat kaki aku, terus juga aku juga mesti yang kayak lebih nahan buat nggak jatuh lah segala macam kayak gitu sih. Lebih effortnya pas diri itu gitu sih. Jadi lebih kerasa gregetnya gitu ya? Lebih kerasa gregetnya. Kalau tidur kan kayak ya udah basic gitu ya. Basic. Terus pernah nggak sih dia ngajak main di kantor? Kan kalian satu kantor nih. Iya, pernah sih Kak. Oh pernah? Jadi kan karena aku tuh anak agensi waktu itu kan banyak kan lembur ya, jadi sampai malam. Kadang tuh kita suka curi momen aja. Jadi pas semuanya sepi, di ruangan aku sepi, ruangan dia sepi. Waktu itu mulainya di ruangan aku. Di ruangan aku bilang, aku masih di kantor tapi udah sepi nih, tapi masih ada kerjaan, aku bilang gitu. Akhirnya dia datang tuh ke ruangan aku. Oke. Datang ke ruangan aku, cuman kita belum langsung main karena aku masih ngerjain kerjaan aku. Habis selesai main, aku kan bilang nih sama dia, aku udah selesai nih kerjaan aku. Terus dia ngajak pulang tuh langsung. So, aku bilang nggak mau pulang, masih mau di sini.
aku mau main, aku bilang gitu kan. Terus kata dia main apa, kata dia gitu, sempat bingung. Dan kayak dia kan mungkin anaknya nggak pernah juga di kantor gitu mainnya ya Kak, dia selalu misalkan staycation aja gitu. Pas aku ngajak main di kantor dia kayak shock gitu. Kamu yakin main di sini? Nah kebetulan tuh agensi aku waktu itu nggak ada CCTV, jadi di ruangan aku di depan tuh nggak ada CCTV, jadi kayak aman banget gitu buat main sebenarnya. Aku manfaatin aja. Emang agak cegil ini tuh cegil Terlalu cegil ya? Cegil banget gitu, kayak ya kenapa nggak coba aja gitu. Jadi momen awal kita berdua, maksudnya aku sama dia kan belum pernah nih di kantor mainnya. Ya udah, terus awal-awal dia nggak mau kan, so aku paksa karena cewek dominan dan cegil ini maksa. Dia kayak kayak saya nggak bisa di sini deh, kayaknya aku kepikiran deh, aku kayak nggak fokus, iya kayak takut gitu. Enggak kok, aku bilang enggak kok, aman kok, ini kan nggak CCTV dan sepi juga. Dan gitu pas dia nggak mau, ya udah aku langsung kayak dia kan pakai gesper gitu ya Kak, aku langsung buka aja gespernya. Aku langsung buka gespernya, terus aku kayak ngeyakinin dia aja dengan muka-muka melas aku yang kayak aku mau, kayak aku pengen banget. Ya udah, akhirnya pas pengen aku buka juga settingnya, mulai deh aku di situ. Langsung main tuh atau di SpongeBob dulu? Di SpongeBob dulu, agak lama dikit, agak 5 menit sampai 6 menit lah, kayak gitu. Udah takut awal-awalnya dia nggak mau buka baju, tapi aku bukain. Jadi satu-satu kancing aku bukain. Ya udah, aku bukain, so aku juga buka baju kan. Awalnya sih aku juga sebenarnya takut ya dalam hati ya, karena baru pertama kali juga, cuma karena belajar cegil dan kayak pengen nyoba nih, belum pernah nih. Gitu. Ya udah, lanjut. Biar berkesan lah ya sama dia tuh kan ya. Betul. Mungkin dia juga susah berdiri karena takut sebenarnya. Iya ya, mungkin ya, mungkin ya kepikiran, mungkin dia bilang sih nggak fokus sih Kak kalau dia gitu mainnya gitu. Tapi tetap endul nggak waktu main? Endul lagi, abis udah gitu kan, karena di kantor itu kan kita nggak bisa tiduran gitu, jadi mainnya main bakang, kesukaan aku. Jadi pas main bakang tuh langsung kayak ya udah menikmati aja, dianggapnya tuh kayak kamar aja di situ. Pas main di meja itu ya? Di meja itu. Bersandar di meja, tengkurup gitu ya. Di kayak film-film bokep kalian ya? Kalau di videoin mungkin ya, bisa laku tuh video. Tapi kamu nggak pernah ada videoin gitu pas lagi main? Belum Kak. Aku lebih kayak kita menikmati aja, nggak usah ada yang maksudnya tuh kayak nggak usah ada monitor dan lain-lain lah segala macam. Emang momennya berdua aja gitu. Belum pernah sih. Kayak pengen nyoba juga sih, gimana sih ya kalau misalkan di videoin, lucu kali ya. Kan ada tuh cewek-cewek yang kayak sukanya emang direkam gitu kan, sebagai kayak kenangan, mungkin emang suka lihat. Ada juga cewek yang kayak suka banget lihat dirinya sendiri kalau lagi birahi. Ada tau? Iya lagi, terus apa sih? Oh ya, aku bisa nilai aku iya kayak gitu juga karena memang aku tuh kalau staycation juga sukanya ambil kamarnya yang banyak kaca ya. Jadi kalau misalnya ada angle kaca di sebelah depan atau belakang atau kanan kiri tuh lebih suka aja. Jadi bisa ngeliat pas aku lagi di atas kan, gimana tuh muka dianya, terus aku mukanya gimana, gaya akunya gimana, kayak gitu. Oh, kamu juga suka kayak gitu ya? Kayak gitu suka. Nggak geli gitu lihat muka sendiri pas lagi birahi gitu nggak ya? Enggak sih. Kayak kok ngerasanya lebih hot ya? Lebih hot banget gitu. Tapi emang ada sih orang-orang kayak gitu yang kayak kalau dilihat aslinya tuh ya udah biasa aja gitu ya. Tapi kalau dilihat lewat kaca atau mungkin lewat HP gitu lebih naik birahinya. Betul banget. Lebih apa sih, lebih sange gitu lah ya bisa dibilang. Terus akhirnya kalian main di situ tuh? Main di kantor. Habis itu ya udah kita main, selesai main. Aku juga mintanya kan nggak mau di luar ya mainnya. Maksudnya keluarinnya. Aku minta di dalam. Ya udah, dia juga kan kayak takut gitu. Tapi pas dia minta di luar karena dia udah kayaknya maksudnya dia udah kayak penuh bukan ketakutan sih, kayak dia udah takutnya ada yang ngegepin tiba-tiba buka pintu. Dia akhirnya di luar gitu sih Kak keluarinnya. Dan luar itu kayak meja, di semua meja, jadi meja aku semuanya intinya dia gitu. Jadi kayak tumpah semua gitu. Kataku ya gimana ya, aku bilang kan di dalam gitu ya. Terus dia bilang aduh nggak bisa nih, nggak kepikiran buat di dalam, soalnya aku udah kayak panikan aja gitu. Karena kan di kantor ya. Iya, cegil satu ini ya. Gitu ya, itu tapi berlanjut sih Kak. Jadi aku setiap ada momen sepi, lembur, dianya belum pulang, aku belum pulang, ya kita main aja. Oh gitu, jadi lebih sering malah. Lebih sering.
lebih dukdernya lebih dapat ya. Bener, lebih suka sensasinya. juga. Sensasinya sih lebih dapat banget kalau di kantor tuh. Gitu. Terus selain di kantor pernah nggak nyobain, kan udah nyobain di kantor nih, pernah nggak dicobain di tempat lain? Aku ada pernah nyoba sama dia tuh juga main di balkon. Jadi aku sempet kayak bosen ya main di kamar mulu gitu. Pengen coba situasi atau kondisi yang di luar gitu, di balkon. Kebetulan waktu itu staycation lantai 10 atau 11 gitu ya. Jadi masih agak jauh dari bawah, cuman balkonnya kan memang agak luas gitu ya. Terus ya udah kita main di situ deh. Main di malam-malam atau siang-siang tuh? Malam ya, nyari yang gelap ya. Yang gelap dan kayak ya sedikit nggak kelihatan gitu sih Kak. Kalau siang kan kayak wow. Gonjreng ya. Gonjreng banget. Gitu. Terus akhirnya bisa main tuh. Bisa main malam itu dan kayak akunya yang lebih maksa, dia jatuhnya aku yang lebih maksa lagi ya, karena cewek dominan cegil ini. Jadi dianya harus ngikut aku, nurut aja gitu kata aku. Gitu sih. Gimana tuh gayanya kalau lagi di balkon gitu? Di balkon tuh lebih ke gaya belakang, ke gaya kalau pokoknya di belakang sih, karena kan pegangan di balkonnya ya kan. Terus paling juga pas di balkon tuh angkat kaki satu kayak gitu sih Kak. Yang masih sewajarnya lah ya. Sewajarnya sih. Tapi ya itu deh ya, di tempat umum ya kan, bisa tergolong bisa dilihat orang gitu ya. Betul. Apalagi di kantor ini. Aduh, nggak tahu lagi deh Kak, kayak aku udah bener-bener kayak kok bisa ya aku bisa melakukan itu gitu di tempat-tempat kayak gitu yang memang bisa banget direkam sama orang, bisa banget digepin sama orang, tapi gimana ya, namanya juga enak ya kayak gitu. Tapi kamu nggak berlanjut gitu hubungannya, maksudnya itu kan kalian belum pacaran kan? Belum sih, cuman kayak kita ngejalanin aja. Gitu. Kenapa nggak berlanjut untuk menjadi hubungan gitu? Berlanjut jadi hubungan ya. Kalau berlanjut jadi hubungan sih mau ya Kak, cuman di sisi lain si cowok yang aku suka ini, yang kita sering main bareng ini, dia tuh udah punya istri sama anak. Oh gitu? Iya, sayangnya itu. Jadi kalau untuk lanjut sampai berpacaran mungkin kayaknya nggak bisa ya, tapi tetap yang main aja gitu setiap hari, kayak ketemu, makan, dan misalkan check-in segala macam. Itu masih sih, cuma kalau untuk pacaran serius komitmen kayaknya enggak ya. Tapi kamu tahu kalau dia udah punya istri anak gitu? Tahu, tapi sebelumnya sih dia nggak ngomong ya. Cuman karena waktu itu aku check-in pakai KTP dia, pas aku lihat KTP-nya sudah menikah, aku tanya lah di situ kan. Habis selesai kita main, aku tanya deep talk gitu. Aku tanya, kamu udah nikah ya? Di status KTP udah nikah soalnya. Iya, aku udah punya anak 2, kata dia gitu. Anjir. Ya aku ngerasa aduh ketipu, tapi gimana ya gitu, tipe aku banget, kayak aku udahlah masa bodoh gitu, udah bodoh amat gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Gitu. Dianya juga kayak ya udah gitu. Ya udah aja. Tapi gitu. kamu nggak tanya kayak apa alasan kamu, maksudnya kayak kenapa kamu mencari wanita lain gitu? Ya sempat aku tanya Kak waktu itu, kepo juga sih, kenapa sih emang kok bisa mau cari cewek lain, apalagi di dating apps kan, dia kan main dating apps kan. Kayak iya, soalnya di rumah tuh istri aku tuh udah kayak nggak bisa melayani aku dengan baik aja gitu. Misalkan hal kecil, dia pulang kantor terus diain kopi atau teh, itu tuh udah nggak lagi. Jadi kayak udah bodo amat aja. Terus kayak udah ya cuek aja istrinya sama dia. Misalkan dia lagi sakit, lagi nggak enak badan, tuh ya udah sendiri aja dia nyembuhinnya. Gitu. Nggak yang istri pada umumnya untuk melayani suami, untuk ngobatin suami, enggak sih. Dan di situ mungkin mulai dia si cowok aku ini tuh kayak mikir apa mungkin cari cewek lain yang lebih perhatian sama dia, yang lebih ada buat dia, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya lebih kurang perhatian dari pasangan sendiri ya. Padahal itu udah punya anak 2 ya, istrinya malah lebih cuek ya. Lebih cuek gitu. Tapi menurut kamu itu menjadi kesalahan kedua-duanya atau kesalahan istrinya, kesalahan suaminya sih? Kalau menurut kamu ya? POV aku kalau kayak gitu lebih ke kesalahan berdua ya. Kan pertama si suaminya kenapa bisa kepikiran untuk cari cewek lain kan karena dia udah nggak mendapatkan tindakan atau perlakuan yang baik dari si istrinya. Ya mungkin istrinya juga di situ salah karena terlalu cuek apa nggak perhatian juga sama suaminya. Ya udah, menurut aku sih aku ngesimpulin itu dua-duanya sama-sama salah sih. Kalau mungkin si istrinya lebih perhatian, lebih ini ke dia banget, mungkin
nggak akan sampai dia kejadian cari cewek lain ya. Kayak gitu sih Kak. Jadi emang komunikasi itu sepenting itu ya. Betul. Apalagi antara hubungan suami istri gitu. Tapi pernah nggak ada satu momen yang kayak kamu hampir ketahuan justru sama istrinya nih? Ini sih, ini yang bikin aku yang kayak kok bisa gitu kan waktu itu. Jadi kayak momennya kita tuh mau check in itu Kak. Mungkin si istrinya ini agak sedikit curiga karena suaminya mungkin sering pulang malam ya. Sering pulang malam, lembur, segala macam. Terus satu momen itu aku mau check-in sama si cowokku ini. Check-in sama cowokku ini di hotel. Tapi nah kebetulan kan si cowokku ini udah sampai duluan di hotel itu. Aku tuh kayak nyusul gitu loh Kak. Jadi kayak nyusul gitu. Nggak tahu dari mana si istrinya ini tiba-tiba mungkin punya feeling atau mungkin kebaca atau mungkin dia find my iPhone atau find my apa gitu ya. Jadi bisa menemukan si suaminya ini gitu di hotel. Nah, karena mungkin dia udah curiga segala macam, dia samperin lah mungkin si cowok aku ini di hotel itu. Pas aku mungkin momennya pas aku sampai si istrinya juga nyampe gitu. Jadi pas aku mau ke kamar aku lihat tuh si istrinya udah mau naik lift gitu. Jadi kayak aku langsung cepet-cepet nelfon si cowokku itu. Aku bilang, tuh istri kamu udah mau naik deh. Untung aja aku belum naik gitu. Untung aku belum ke kamar. Terus dia kayak kaget, masa? Terus kayak gitu. Ya udah aku matiin dulu teleponnya ya. Nanti udah matiin, bener aja. Istrinya naik ke kamar, dia ngemergokin suaminya lagi sendiri. Dia tanya-tanya ke suaminya. Si cowokku ini ngomong kayak ke aku ya, kayak aku tanya-tanya ngapain kamu di hotel, kok bisa kamu di sini kayak gini-gini. Ya dengan alasan dan alibi si suaminya itu kan dia bilang ya aku tadi mau meeting tapi nggak jadi kayak gitu-gitu sih. Dan untungnya aku langsung pulang aja, aku langsung nunggu dia di suatu tempat yang biasa kita kayak ngopi, yang nggak mau lanjut di hotel itu kayak gitu sih Kak. Jadi kayak momennya dapet banget gitu ya, pas banget aku mau ini nyampe, dia si istrinya juga nyampe gitu. Bisa ngepas gitu jodohnya gitu ya. Tapi untungnya gak ketahuan abis itu ya. Sih untungnya. Tapi kenapa hubungan kalian akhirnya berakhir tuh? Berakhirnya karena aku resign dari kantor aku resign, dan dia karena bucin akut juga ya sama aku. Jadi ketika aku resign dia juga resign. Oke. Nah kita sama-sama resign. Hubungannya masih intens, masih komunikasi, teleponan, cuman nggak yang ketemu banget gitu loh. Jadi kan kalau misalkan di kantor kan ketemu ya tiap hari ya. Ini tuh nggak ketemu karena aku udah lebih sibuk sama cari kerjaan lain. Dia juga sibuk sama bini sama istrinya sama anaknya di rumah kayak gitu. Terus kayak ya udah komunikasi udah nggak intens juga. Tiba-tiba dia juga lebih nggak ada kabar. Dan juga dia aku telepon nggak diangkat, dan aku juga bosen, kangen sama dia, nggak bisa ngomong karena takut ketahuan sama istrinya lagi ya kan. Kalau misalkan aku telepon atau misalkan aku chat nanti dibaca lagi untuk chatnya, takutnya kayak gitu. Ya udah akhirnya aku cari cowok lain aja buat ngalihin pikiran aku supaya nggak sama dia gitu. Ya sejak itu sih kita udah lebih menjauh sih. Udah sampai sekarang sih. Tapi menurut kamu setelah punya hubungan itu, punya hubungan yang lain, jomplang nggak sih? Jomplang, karena memang karena yang aku bilang tadi, aku kehilangan sosok yang benar-benar fetis aku banget. Selera kamu banget. Selera aku banget. Dan ketika ketemu sama cowok yang bukan kayak dia tuh kayak, duh kurang ya, gitu. Kayak kurang maksimal banget sih kalau buat aku. Kayak gitu. Terus nggak sesuai sama kebirahian kamu gitu ya? Iya. Si cewek Emang dominan suami ini, orang tuh biasanya gitu. iya, kenapa ya rumput tetangga lebih hijau gitu ya? Gitu sih. Suami orang tuh di memukau ya. Jadi menurut kamu sesuai dengan pengalaman kamu nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk suami istri di luar sana gitu? Oke, pesan-pesannya untuk para istri-istri dulu ya, istri itu kalau suaminya nggak mau selingkuh atau misalnya suaminya tetap stay di rumah tangganya, tolong banget diperhatiin dengan baik, dilayani dengan baik supaya si suaminya ini tuh nggak ada pikiran buat kayak nyari cewek lain, cari perhatian lagi di luar kayak gitu sih Kak. Terus buat suami-suami, kalau misalnya istrinya kurang perhatian, coba kamu yang lebih cari cara gimana sih istri kamu bisa perhatian itu loh Kak. Misalkan ajak jalan Kak ke mall, atau misalkan ajak makan bareng berdua, apa gimana gitu sih. Jadi supaya nggak ada, karena
pelakor itu kan lebih ganas ya di luar sana kan. Jadi kayak semakin kamu intens sama rumah tangga kamu sama istri kamu, ya udah itu nggak bakal kejadian sih nantinya. Gitu. Intinya suami istri tuh harus banyak komunikasi lah ya. Betul. Udah suami istri tuh biasanya emang cintanya tuh pelan-pelan agak luntur tuh ya. Iya. Justru sudah menjadi suami istri tuh harusnya semakin lengket. Semakin lengket harusnya. Gitu ya guys ya. Jadi buat kalian di luar sana, lebih baik kalian menyalahkan diri kalian sendiri ataupun ya diri kalian sendiri gitu ya. Jangan menyalahkan orang lain yang ikut campur di hubungan kalian. Karena kalian sendiri nih akhirnya hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi. Oke guys, terima kasih buat kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga buat kalian yang mau cerita, boleh banget nanti DM ataupun nanti kalian kirim email untuk Instagram dan juga emailnya akan aku cantumin nanti di deskripsi. Oke guys, jangan lupa berlangganan YouTube Kreatok. Oke, terima kasih. Bye-bye. Thank you.